Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali sama-sama mempelajari ilmu yang insya Allah sangat banyak fadilahnya karena terkait dengan kalamnya Allah, yaitu ilmu tajwid. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beserta para sahabat dan tabi'in serta para ulama, baik itu para ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung kepada seluruh peserta kelas tajwid persiapan Ramadan. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki salah satu tema inti ya, setelah minggu lalu juga tema yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Ya, minggu lalu kita sudah bahas makharijul huruf, dan pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang sifatul huruf. 20 cuman Mbak, sedikit kali Mbak. Oke. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa itu sifat. Ya. Sifat itu adalah segala sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain, ya. Dan ketika itu terjadi dia itu tidak bisa dipisahkan. Baik itu sifatnya hissi itu sifatnya indrawi, misalnya dinding yang putih. Bisa nggak kita pisahkan antara dinding dengan putih? Tidak bisa ya. Atau misalnya kulit yang coklat, bisa nggak kita pisahkan antara sifahnya dengan mausufnya, kulit dengan coklatnya? Tidak bisa dipisahkan. Atau bisa juga yang sifatnya maknawi, seperti misalnya seseorang yang bahagia, sedih, senang, pintar, itu sifatnya maknawi ya. Jadi sifat adalah sesuatu yang melekat pada sesuatu yang lain dan tidak bisa dipisahkan. Nah, begitu juga bagi huruf-huruf Arab, ada sifat-sifat tertentu yang melekat pada huruf-huruf itu ketika diucapkan. Ya, jadi sifatul huruf adalah keadaan tertentu yang ada pada huruf-huruf hijaiyah saat diucapkan.
Apa sih manfaatnya kita mengetahui sifatul huruf? Yang pertama, membedakan huruf-huruf yang sama makhrajnya. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas ya, ada berapa makharijul huruf, ada berapa huruf yang keluar dari masing-masing makhraj. Nah, ada makhraj-makhraj tertentu yang terdiri dari misalnya 2 huruf atau terdiri dari 3 huruf. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita menyebutkan huruf itu secara berbeda bunyinya jika tidak ada perbedaan sifat? Padahal mereka kan keluar dari tempat yang sama. Contoh, katakanlah misalnya makhraj aqsal halq, yaitu tenggorokan yang paling jauh, yang itu tepat berada pada pita suara kita. Bagaimana kita bisa membedakan perbedaan bunyinya hamzah dan ha? A, ha. Sangat jauh berbeda ya bunyinya. A, ah, a, ah. Padahal tempat keluarnya itu sama. Begitu juga misalnya dengan ta, dal, to, itu semuanya keluar dari tempat yang sama. Zai, sin, sod, jim, shin, ya, ain, ha, ghain, kha. Ya, itu huruf-huruf yang mempunyai makhraj yang sama, akan tetapi bunyinya berbeda. Nah, apa yang menyebabkan bunyinya itu bisa berbeda? Karena ada perbedaan sifat pada huruf-huruf tersebut. Sekiranya nggak ada perbedaan sifat, maka tidak akan ada perbedaan bunyi. Ya, jadi manfaat kita mempelajari sifatul huruf adalah yang pertama untuk membedakan huruf-huruf, terutama huruf-huruf yang sama makhrajnya. Yang kedua adalah tentu saja untuk memperbaiki pengucapan huruf. Sebagaimana kita sudah belajar di pertemuan pertama bahwa di antara kewajiban kita dalam membaca Al-Quran itu adalah memberikan setiap huruf itu hak-haknya dan mustahaknya. Memberikan huruf-huruf itu sifat-sifat yang benar sesuai dengan haknya. Ya. Sebagaimana juga definisi dari tajwid apa? At-tahsin, ya kan, memperbaiki. Maka di antara hal yang harus kita perbaiki untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah kita perbaiki sifatnya, kita berikan sesuai dengan hak dan kadarnya. Ya, jadi itu manfaat mengetahui sifatul huruf. Selanjutnya, sifatul huruf dalam ilmu tajwid itu terbagi dua. Sifat yang berlawanan dan sifat yang tidak berlawanan. Apa maksudnya sifat yang berlawanan? Ya, sifat yang berlawanan maksudnya ya ada sifat A, ada sifat B. Jadi huruf C kalau bukan A pasti dia punya sifat B. Ya, jadi dia punya lawan ya antara A dan B. Sedangkan sifat yang tidak berlawanan dia itu adalah sifat yang berdiri sendiri. Misalnya sifat A, huruf tertentu memiliki sifat A. Kalau dia tidak memiliki sifat tersebut, ya udah berarti tidak ada lawannya seperti itu. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci lagi. Nah, yang pertama sifat yang mempunyai lawan. Coba kita perhatikan ya, yang bagan berikut ini entah betul namanya bagan ya, tapi perhatikan aja ya. Nah, yang pertama di sini yang berlawanan ya, ada sifat hams itu berlawanan dengan sifat jahar. Artinya ada huruf-huruf hijaiyah ya, dia terbagi kepada dua kelompok. Kalau dia sudah memiliki sifat hams, maka dia tidak mungkin menjadi huruf jahar. Dia akan menjadi huruf hams. Yang kategori kedua, ada syiddah hijaiyah sudah memiliki sifat syiddah, maka dia tidak bisa memiliki sifat bainiyah atau rakhawah. Kenapa? Karena itu lawannya. Bersama juga isti'la lawannya adalah istifal, kemudian itbaq lawannya infitah. Ya, kita pelajari yang pertama. Nah, yang pertama adalah sifat hams. Sebentar ya. Oke. Ini kalau jadi setelah kita masuk
Sudah. Nah, yang pertama adalah hams dan jahar. Ya, hams dan jahar ini, ya, kategorinya adalah nafas. Ya, kita lihat definisinya dulu. Yang pertama hams, secara bahasa al-hamsu artinya adalah samar atau tersembunyi. Sedangkan secara istilah, al-hamsu artinya samarnya suara pada pendengaran. Akibat apa? Akibat terbukanya dua pita suara sehingga tidak menimbulkan getaran dan menyebabkan banyaknya nafas yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf. Ya, sekali lagi, hams adalah samarnya suara pada pendengaran. Artinya ketika kita mengucapkan huruf hams ini, ya, bunyinya di pendengaran kita itu tidak kuat. Penyebabnya apa? Terbukanya pita suara sehingga tidak menimbulkan getaran dan menyebabkan banyaknya nafas yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf. Berikut ini penjelasannya. Nah, coba kita lihat ya bagaimana proses terjadinya hams. Nah, ini adalah gambar pita suara kita. Nah, pita suara manusia itu ya dia kondisinya dua, bisa terbuka atau tertutup. Nah, kalau terbuka itu kondisinya seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini, kondisi pita suara saat kita mengucapkan huruf hams. Nah, ketika kita membaca huruf hams, pita suara kita itu terbuka, sehingga udara yang lewat dari diafragma kita keluar, itu bisa keluar dengan mudah. Ketika udara keluar dengan mudah, pita suara itu tidak akan bergetar. Karena apa? Dia sudah dalam kondisi terbuka. Udara yang mau lewat, suara yang mau lewat itu bisa lewat dengan mudah. Sehingga apa? Sehingga huruf ya ketika diucapkan itu mengeluarkan banyak udara dan juga mengakibatkan suaranya itu tidak terdengar begitu jelas pada pendengaran kita. Lemahnya suara ketika huruf itu diucapkan. Berbeda dengan jahar nanti. Kalau jahar, pita suara kita dalam kondisi tertutup. Udara yang mau lewat, ya, itu menyebabkan pita suaranya bergetar sehingga suaranya menjadi lebih besar. Ya, kalau secara fisika ya, di antara hal-hal yang menyebabkan sesuatu berbunyi, di antaranya adalah benturan dengan keras. Misalnya apa? Kita bertepuk tangan. Benturan antara tangan dengan tangan. Itu bisa menyebabkan bunyi. Kemudian berpisahnya atau terlepasnya sesuatu dengan kuat. Misalnya kertas, kita robek, kita pisahkan dengan kuat. Atau kayu, kita patahkan ya dengan kuat. Artinya dia yang awalnya satu, kita pisahkan dengan kuat, itu akan menimbulkan bunyi. Nah, yang ketiga, bergetarnya sesuatu. Misalnya ya, contohnya kita mungkin saat kecil sering ya meletakkan roll di meja, kemudian kita pukul rollnya sampai bergetar sehingga dia mengeluarkan bunyi. Nah, jadi getaran sesuatu itu bisa menjadi penyebab dia itu mengeluarkan bunyi, termasuk di pita suara kita. Nah, jadi ketika dia bergetar, maka suara yang ditimbulkan itu akan besar dan jelas. Tapi kalau dia dalam kondisi terbuka, udara mau lewat, bisa lewat dengan mudah sehingga pita suara tidak bergetar. Kalau dalam istilah tajwidnya ada ihtizaz al-watarain as-sautiyah, ya. Jadi tidak bergetarnya dua pita suara kita sehingga nafas mengalir dengan mudah dan suara juga tidak terlalu nyaring di pendengaran kita. Nah, jadi seperti itu proses terjadinya huruf-huruf hams, ya. Kita lihat mana saja hurufnya. Ya, hurufnya fahatsahu syakhsun sakat. Ini sudah dikumpulkan oleh ulama biar kita mudah menghafalnya ya. Fahatsahu syakhsun sakat. Fa. Yang pertama huruf fa, ya. Ketika kita baca af, banyak udara yang mengalir dan juga suara tidak terlalu besar.
Begitu juga huruf H. Ingat ya, di pertemuan sebelumnya ketika kita ingin mengetahui makhraj huruf ataupun sifat huruf, cara yang paling jelas atau cara yang paling baik untuk kita mendengarnya adalah dengan taskinul harf, mensukunkan huruf, atau tasdidul harf, mentasydidkan huruf. Ya, jadi kita lihat contohnya af, ya, huruf sa, as, ada banyak udara yang mengalir. Shin, ash. Di sini hujan. Kedengaran suaranya? Jelas? Jelas, Semoga Ustazah. Jelas, Ustazah, jelas, Ustazah. Shin, kemudian kho, kemudian huruf sod, kemudian huruf sin, as, huruf kaf, ak, huruf ta, at. Ada udara atau angin yang keluar saat kita ucapkan. Catatan pada huruf kaf dengan huruf ta itu anginnya tidak boleh berlebihan. Kenapa? Akan kita bahas di depan nanti ya. Intinya pada huruf-huruf yang lain, fa, ha, sa, ha, shin, kho, sod, sin, itu angin atau nafas itu keluar dengan banyak ya. Sedangkan pada kaf dan ta itu udara atau anginnya itu keluar dengan terbatas, tidak sebanyak pada huruf-huruf lain. Contohnya, ya, coba kita lihat contohnya, misalnya huruf fa, afwahihim, afwahihim, huruf ha, mahmuda, ada udara yang mengalir. Huruf sa, masna. Huruf ha, ihdina. Huruf shin, yash'urun. Huruf kha, akhraja. Huruf sad, islah. Huruf sin, yuwaswisu. Huruf kaf, Allahu akbar. Huruf ta, atqa. Seperti itu. Pakai headset ya, supaya lebih jelas takutnya. Jam Biar jelas makhraj buat kita. Iya. Karena di sini sedang hujan ya, deras pula hujannya. Bentar ya. Berapa kali ketemu ya? Ini yang buka. Berapa kali ya? Banyak kayaknya. Udah buka nih. Apa ini? Mama mau nih. Gimana nih? Mama nanti bilang bro. Apa ini? Itu dulu. Osmin. Ini. Masalahnya. Ya. Itu kan tenggorokan kita. Aduh, sakit. Itu keluar suaranya. Enggak nih ya. Kemudian sifat jahar ya, yang kedua sifat jahar, suaranya jelas. sedikit kecil, Ustazah. Mana ya? Oke, sudah lebih jelas? Masih kecil? Oke, nggak usah, nggak jadi pakai ya. Udah kayak ini aja, lebih kecil dari sebelumnya ya. Oke. Udah, mudah-mudahan bisa jelas suaranya ya. Oke, sebentar.
Oke, afwan ya. Sebentar ya, ini jadi bermasalah. Oke, afwan. Nggak bisa terbuka, maaf ya. Sebentar. Oke, kita lanjut tadi di pembahasan jahar ya. Sifat huruf terbagi dua. Oke, afwan. Nah, berikutnya adalah pembahasan jahar. Tadi kita sudah bahas tentang hams. Sekarang lawan dari hams, sifat kedua yaitu jahar. Al-jahru, atau kita gampangnya mengucapkan jahar, jahar secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah atau dalam pengistilahan ilmu tajwid, jahar artinya jelasnya suara pada pendengaran. Akibat apa? Akibat tertutupnya dua pita suara. Kalau tadi di hams pita suara kita terbuka, sedangkan sekarang jahar lawannya pita suara kita tertutup. Sehingga menimbulkan getaran pada keduanya dan menyebabkan banyaknya nafas yang tertahan. Atau singkatnya, jahar itu adalah tertahannya nafas ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tertentu. Kalau hams, mengalirnya nafas atau jarayanun nafasi inda nutqi bil harfi, mengalirnya nafas ketika kita mengucapkan huruf, sedangkan jahar kebalikannya, ya. Tertahannya nafas ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Coba kita lihat gambarnya ya, di sebelah kanan ini adalah kondisi pita suara saat kita mengucapkan huruf-huruf jahar. Misalnya apa? Za, iz, ar, nun, an. Coba kita pegang pita suara masing-masing, ya, di luarnya pita suara masing-masing. Ketika kita mengucapkan huruf-huruf jahar, maka akan terasa getaran pada pita suara kita. Nun misalnya, an. Berbeda dengan fa. Fa huruf hams tidak ada getaran. Af, tidak ada getaran. Sedangkan pada huruf-huruf jahar, misalnya mim lagi, itu akan terasa getaran pada pita suara atau ihtizaz, ya, pita suara
Nah, itulah yang mengakibatkan suara terdengar lebih jelas ya saat kita mengucapkan huruf jahar. Dan tertutupnya makhraj tadi menyebabkan apa? Tidak ada angin atau tidak ada udara atau sedikit sekali udara yang lewat atau yang keluar ketika kita mengucapkan huruf tersebut ya. Itulah definisi dari jahar. Mana huruf-huruf jahar? Selain huruf hams tadi fa, ha, ta, ha, shin, qa, shad, sin, kaf, ta, selain 10 huruf itu, selain itu semuanya adalah huruf jahar. Ya, selain 10 huruf hams semuanya adalah huruf jahar. Inilah maksudnya huruf yang sifat-sifat yang mempunyai lawan. Kalau huruf hijaiyah itu tidak termasuk kategori hams, pasti dia masuk kategori jahar. Sekarang kita lihat mana-mana saja hurufnya. Alif, ba, jim, dal, zal, ra, zai, dad, ta, dha, ain, ghain, qaf, lam, mim, nun, waw, hamzah, dan ya. Waw di sini termasuk waw maddiyah, waw mad, dan juga waw ghairu maddiyah. Ya juga sama termasuk ya maddiyah dan juga termasuk ya ghairu maddiyah. Nah, banyak nih kan huruf-hurufnya. Gimana cara ingatnya? Cara mudahnya adalah dengan mengingat yang sedikit saja. Jadi antara hams dan jahar, mana hurufnya yang lebih sedikit? Huruf hams lebih sedikit. Maka hafalkan huruf hams saja. Fahasahu syakhsun sakat. Fahasahu syakhsun sakat. Selain itu, berarti dia adalah huruf-huruf jahar. Itu cara mudah untuk kita mengingat sifatul huruf ini. Ingat yang sedikit. Ya, hafalkan yang sedikit. Kalau dia tidak termasuk dalam kategori huruf yang sedikit itu berarti dia termasuk sifat lawannya. Kalau tidak hams, maka berarti dia termasuk huruf jahar. Oke, siapa yang nyala mikrofonnya tolong dimatikan ya. Kemudian kita lihat contohnya alif misalnya. Kana, ke, ada getaran pada pita suara. Alif mad ya. Abqa, abqa. Ketika kita ucapkan ba, ab, tidak ada udara atau angin yang keluar. Ajsamuhum. Nah, kesalahan yang sering terjadi ya di kita bahwa kita mengucapkan huruf jim ini dengan hamas. Ini terkait pertanyaan di minggu lalu ya. Huruf jim ya kita keluarkan angin atau kita keluarkan udara. Misalnya kita ucapkan aj, salah ya, aj. Jadi bukan udara yang mengalir. Huruf dal, adna. Huruf dal, azkurukum. Tidak ada udara yang mengalir. Huruf ra, arsala. Huruf zai, azwaja. Huruf dad, al-tarruh. Nah, huruf dad juga jangan dikeluarkan angin. Huruf ta, al-ta'amahum. Huruf ta juga sering dikeluarkan angin. Ya, out. Salah ya, out. Tidak ada angin yang keluar. Huruf dha, a'lamu. Huruf in, a'lamu. Huruf ghin, aghlala. Huruf qaf, nah, aqwam. Jangan dikeluarkan angin. Aq. Salah ya. Huruf lam, alwan. Huruf mim, amlahum. Huruf nun, an'amta. Huruf waw, auha. Huruf hamzah, ya'kulu. Huruf ya, aiman. Ya, jadi itu diantara contoh-contoh bacaan jahar. Nah, tadi kita bilang bahwa sifatul huruf ini membuat huruf-huruf yang sama makhrajnya menjadi berbeda.
Coba kita lihat di sini misalnya yang satu makhraj hamzah dengan ha. Ya. Hamzah dengan ha. Ya hulu. Ya, ya, ya. Jadi pita suara kita tertutup saat kita ucapkan. Sedangkan temannya yaitu si ha, ada nggak ha di sini? Tidak ada. Ya. Jadi yang membedakan sifat antara hamzah dengan ha di antaranya adalah hamas dan jahar ini. Kalau hamzah termasuk huruf jahar, kalau hams termasuk huruf kalau ha termasuk huruf hams. Ya, jadi keduanya mempunyai perbedaan sifat sehingga suaranya berbeda, bunyinya berbeda. Begitu juga misalnya dengan ain dan ha. Keluar dari makhraj yang sama, wasatul hal. Kenapa suaranya berbeda? Karena sifatnya berbeda. Ain huruf jahar, ha adalah huruf hams. Gitu juga misalnya ghain dan kha. Ya, sama-sama keluar dari adnal hal. Ya, ujung tenggorokan kita atau bagian paling atas dari tenggorokan kita. Kenapa bunyinya berbeda? Ya, karena sifatnya berbeda. Ghain adalah huruf jahar, kha adalah huruf hams, ya. Dan yang lain-lain zai, sin, shad, ya. Zai adalah huruf jahar. Kalau kita bunyikan zai, kita keluarkan angin pada huruf zai, maka dia akan bercampur atau akan berbunyi seperti sin, ya. Sin, zai, sin, shad itu satu makhraj. Apalagi misalnya to, dal, ta. Ya, huruf dal dengan huruf ta. Kalau dal kita keluarkan angin maka akan menjadi ta. Kalau ta tidak kita keluarkan angin, kita jadikan dia jahar, maka bunyinya akan mirip seperti dal dan seterusnya. Jadi manfaat kita mempelajari sifatul huruf adalah untuk membedakan huruf-huruf yang keluar dari makhraj yang sama. Kemudian kategori kedua. Jadi kategori pertama tadi hams lawan jahar. Itu kategorinya adalah nafas. Dari segi keluarnya nafas atau tertahannya nafas ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah itu terbagi dua. Hams, jahar. Hams dan jahar. Nah, ini kategori kedua. Ini berkaitan dengan suara. Kalau tadi nafas, tertahan atau mengalirnya nafas, kategori kedua ini adalah tertahan atau mengalirnya suara. Ya, dari segi tertahan atau mengalirnya suara, huruf-huruf hijaiyah itu terbagi kepada 3 kategori. Yang pertama, syiddah. Ma makna syiddah? Dari segi bahasa artinya kuat. Sedangkan secara istilah artinya tertahannya aliran suara. Ingat ya, ini suara. Kalau tadi hams dan jahar itu nafas, kalau sekarang syiddah, rokhawah, bainiyah, kita bermain dengan suara ya. Tertahannya aliran suara saat huruf diucapkan akibat tertutupnya makhraj. Ya, tertutupnya makhraj. Kalau tadi tertutup pita suara, kalau sekarang tertutup makhraj dengan sempurna. Ya, tertahannya aliran suara saat huruf diucapkan. Penyebabnya apa? Penyebabnya tertutupnya makhraj dengan sempurna saat kita mengucapkan huruf-huruf syiddah. Kita lihat huruf-hurufnya ada apa saja. Ajid. Oh, ini salah ya. Ini bukan alif, ini hamzah ya. Ketinggalan kepala hamzahnya. Ajid qatin, ajid qattabakat, atau ada juga yang menyebutnya ajid qatin bakat ya. Nah, apa saja hurufnya? Hamzah, a, tertahan suara ketika kita ucapkan. Ya, karena apa? Karena makhrajnya tertutup. Ingat makhraj hamzah apa? Aqsal hal. Aqsal hal itu apa? Pita suara. Artinya saat kita mengucapkan hamzah, pita suara kita tertutup. A. Sehingga apa? Suara tidak bisa mengalir.
Begitu juga huruf jim. Dari mana makhraj huruf jim? Dari wasatul lisan, kan? Dari pertengahan lidah. Ketika kita ucapkan huruf jim, ya, ingat pelajaran minggu lalu, bagaimana kondisi pertengahan lidah kita? Dia menempel pada langit-langit atas, ya kan? Aj, 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 ya. Jadi dia menempel pada langit-langit atas sehingga apa? Suaranya tidak bisa mengalir. Bisa nggak kita alirkan suara pada huruf jim? Kita panjangin suaranya? Nggak bisa. Dia secara fisiologis ya, secara organ mulut kita akan tertutup, akan terputus secara alami. Tanpa usaha pun kita putuskan, ya pasti akan putus suaranya. Ya. Begitu juga pada huruf dal. Mana makhraj huruf dal? Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ad. Makhrajnya tertutup. Coba dirasa-rasa. Ad. Ya. Ujung lidah kita menempel dengan kuat pada apa? Pada pangkal gigi seri atas. Ad. Sehingga apa? Suara tidak bisa lewat. Suara tidak bisa mengalir. Begitu juga pada huruf qaf. Aina makhrajul qaf? Makhraj qaf pada pangkal lidah dengan langit-langit atas bagian yang lunak atau bagian daging. Ak, ak, ak. Suaranya akan terputus. Huruf ta makhrajnya sama dengan huruf dal. Ya, pada ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Ak, ak. Huruf ba, ya. Mana? Bibir kita tutup makhrajnya. Ab. Suara tidak bisa mengalir. Huruf kaf makhrajnya di depan huruf qaf, pangkal lidah dengan langit-langit atas bagian yang bertulang dan berdaging. Ak. Huruf ta, ya. Ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas sama dengan makhraj huruf ta dan huruf dal. Ad, ya, menutup makhrajnya sehingga suara tidak bisa mengalir. Ya, contoh bacaannya ya kulu huruf jim ajsamuhum, huruf dal adna. Nggak bisa kita panjangin nggak bisa ya, suaranya akan terputus secara alami. Qaf aqwam, qa at'amahum, ba abqa, kaf Allahu akbar, huruf ta atqa. Nah, itu tadi syiddah ya. Jadi syiddah penyebabnya apa? Makhrajnya tertutup. Hasilnya apa? Hasilnya suara jadi tertahan, tidak bisa mengalir. Ya, jadi itu sebab dan akibatnya. Kemudian lawan dari syiddah adalah rokhawah. Ma makna rokhawah? Secara bahasa artinya lunak. Sedangkan secara istilah artinya mengalirnya suara. Ya, melantunnya suara ketika kita mengucapkan huruf. Penyebabnya apa? Tidak kuatnya huruf bersandar pada makhraj atau makhrajnya tidak tertutup. Kalaupun tertutup tidak sempurna, sangat ringan dia bergantung pada makhraj atau sangat ringan dia melekat pada makhraj. Mana saja hurufnya? Huruf sa, ya, mas. Nah, coba kita lihat huruf sa, ya. Huruf sa itu makhrajnya ujung lidah dengan ujung gigi seri atas, ya. Tapi pelekatan dia pada makhrajnya itu sangat sedikit. Ya, tidak sama seperti huruf dal. Misalnya huruf dal, ujung lidah kita itu melekat dengan kuat di pangkal gigi seri kita. Sedangkan pada huruf sa, dia tidak melekat dengan kuat. Ya, dia tidak tertutup dengan kuat. Ya. Begitu juga pada huruf ha, mahmuda, pada masna suaranya mengalir. Kalau nafas kita bisa 1 menit, maka suaranya akan mengalir selama 1 menit. Mahmuda, ya. Huruf kha, akhraja,
suaranya mengalir. Huruf zal, al, al. Nah, kalau kita sanggup panjang, maka bisa kita panjangkan. Jadi kalau pada syiddah, suara itu akan terpotong secara alami, ya, tanpa kita butuh usaha. Sedangkan ketika kita membaca huruf rakhawah, ya, suara itu terpotong atau suara huruf itu berhenti berkat usaha kita sebagai qori, ya. Kapan kita putuskan, disitulah putusnya suara. Berbeda dengan syiddah, suaranya terputus secara alami. Tidak bisa kita panjangkan atau tidak bisa kita lanjutkan. Berbeda misalnya dengan huruf rakhawah shin, yash, bisa kita panjangkan. Walaupun ya dalam standar bacaan kita tidak akan membaca seperti itu. Artinya apa? Artinya pada rakhawah ini lama atau tidaknya alunan suara dari huruf itu bergantung kepada si qori'nya. Huruf shad islahnya, huruf dad al-taruf ada aliran suara, dia tidak terputus ya. Apalagi qalqalah tidak terpecah, ya, atau enggak. Tapi ada aliran suara pada huruf dad, al-taruf, huruf wa, al-lam, huruf ghin. Nah, ini huruf ghin juga sering diputuskan. Lala, bisa dibaca seperti itu. Atau justru diqalqalahkan. Lala, padahal dia itu sifatnya rakhawah. Huruf ghin mengalir. Lala. Nah, seperti itu. Dan seterusnya ya, tidak kita baca semua contohnya. Nah, yang ketiga, dari pembagian suara ada sifat bainiyah. Sifat bainiyah ya, secara bahasa artinya pertengahan. Secara istilah artinya mengalirnya bagian tertentu dari suara karena makhraj huruf menutupnya tidak sempurna. Ya, makhraj huruf menutupnya tidak sempurna. Kalau tadi syiddah penyebabnya apa? Makhrajnya tertutup. Akibatnya apa? Suara tidak mengalir. Pada rakhawah makhrajnya tidak tertutup. Akibatnya suaranya bisa mengalir. Pada bainiyah makhrajnya tertutup ya atau sedikit tertutup. Tapi suaranya juga bisa mengalir. Walaupun pada sebagian huruf mengalirnya itu tidak seperti huruf-huruf rakhawah, artinya dia di tengah-tengah. Ya, sebagian dia seperti syiddah dari segi makhrajnya tertutup, tapi suaranya kok mengalir. Akibatnya tidak seperti akibat syiddah, justru akibatnya seperti akibatnya punya rakhawah, suaranya mengalir. Oleh karena itu ada kategori ketiga yaitu bainiyah ini. Jadi bainiyah adalah sifat yang berada di antara syiddah dan juga rakhawah. Ya, artinya pertengahan antara syiddah dan rakhawah. Mengalirnya sebagian dari suara karena apa makhrajnya ya, ada yang tidak tertutup secara sempurna. Kita lihat. Huruf lam, hurufnya ada 5. Lin, Umar, atau lam, nun, ain, mim, ro. Pada huruf lam, coba kita lihat, lidah kita menutup ya kan? Lidah kita menutup pada apa? Pada gusi atas. Ya, ujung lidah dan sebagian dari hafatul lisan, pinggiran lidah kita sudah jelaskan kemarin makhrajnya itu naik ke langit-langit atas, ke gusi atas. Akan tetapi kok suaranya bisa mengalir. Nah, ada penyebabnya karena suara dari huruf lam itu mengalir lewat samping. Ya, atau nanti ada sifatnya inhiraf. Huruf nun makhrajnya tertutup ya, kayak gini lidah kita di gusi atas. Tapi kok suaranya bisa mengalir. Nah, penyebabnya karena dia ada gunnah, ya, bekerja sama dengan gunnah yang membantu dia bisa mengalirkan
suara. Huruf ain. Huruf ain dari wasatul halq. Kita bilang kemarin di tempat lisanul mizmar atau di tempat katup tenggorokan kita. Nah, pada huruf ain ya, katup tenggorokan kita itu sedikit terbuka dan bergerak ketika kita ucapkan sehingga dia tidak terputus seperti hamzah. Kalau hamzah a putus. Kalau ain ya ada pergerakan dari lisanul mizmar dari katup tenggorokan ya sehingga menyebabkan suara itu bisa sedikit mengalir. Tidak langsung terputus a. Seperti itu ya. Kemudian mim, makhrajnya sama seperti ba ya kan, tertutup, tapi ba masuk huruf syiddah. Sedangkan mim kenapa masuk bainiyah? Karena apa? Suaranya bisa mengalir, beda seperti ba. Ba suaranya terputus otomatis ab. Tapi pada mim suaranya tidak terputus secara otomatis. Ada aliran suara karena apa? Karena dia dibantu oleh khayshum sama seperti nun. Dan juga pada ro itu kan lidah kita seperti ini, tertutup makhrajnya. Akan tetapi kok bisa kita lantunkan suaranya tidak langsung terputus ya, tidak langsung terputus. Karena apa? Karena ada dia sifat inhiraf, suaranya mengalir dari celah sempit di langit-langit atas kita di ujung lidah. Ya, nanti kita akan simpulkan karena ada sifat dia yang saling berkaitan antara satu sama lain ya. Jadi lam dan ro itu nanti ada penjelasan lebih lanjut di sifat inhiraf. Nah, jadi ini ya, syiddah itu makhrajnya tertutup, suaranya tertahan. Rakhawah makhrajnya tidak tertutup, suaranya mengalir. Sedangkan bainiyah makhrajnya tertutup akan tetapi ada aliran dari suara karena ada sebab-sebab tertentu, baik itu dia dibantu oleh makhraj lain atau karena dia tertutup makhrajnya itu tidak sempurna. Contoh lam alwan nun an'amta ain a'lam mim am lahum ra arsala dan seterusnya ya. Sekarang kita masuk kategori ketiga. Ini saya nggak tahu sempat nggak terpas semua. Semoga sempat ya. Kategori ketiga. Tadi kategori pertama adalah apa? Nafas. Kategori kedua adalah suara. Nah, kategori ketiga ya ini isti'la dan istifal ya. Nah, isti'la ya, pertama kita bahas dulu apa itu isti'la. Isti'la artinya adalah terangkat atau meninggi ya. Sedangkan secara istilah mengangkatnya pangkal lidah ke langit-langit ya. Pangkal lidah berarti bagian lidah yang di belakang ya. Ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf sehingga bunyi huruf terdengar lebih tinggi, tebal, dan berat. Atau dengan kata lain, isti'la ini adalah huruf-huruf tebal. Penyebabnya apa? Terangkat lidah ketika kita ucapkan huruf-huruf ini. Sehingga suara dari huruf itu menjadi tebal dan lebih besar dan lebih tinggi. Nah, kondisi lidah saat mengucapkan huruf isti'la dan istifal. Contoh misalnya di sini kita mengucapkan huruf lam. Huruf lam itu kan kadang-kadang kondisinya tebal dan kadang-kadang dia tipis ya. Kapan huruf lam tebal? Huruf lam tebal ketika kita mengucapkan lafzul jalalah atau Allah yang sebelumnya didahului oleh fathah atau dhammah. Sedangkan huruf lam tipis adalah pada selain huruf jalalah atau lafzul jalalah atau lafzul jalalah yang didahului oleh harakat kasrah. Ya, contohnya ya lam al-mufakhamah yang di sebelah kiri. Ya, contohnya Allahu, Allah, Allah. Pangkal lidah kita saat kita ucapkan Allahu itu menebal. Pangkal lidah kita itu naik ke atas sehingga suaranya menjadi lebih meninggi dan lebih besar dan lebih berat
ya, dan lebih tebal. Nah, inilah yang dimaksud dengan isti'la. Jadi ini kondisi pangkal lidah kita saat kita mengucapkan huruf lam. Nah, ini sebenarnya seharusnya lebih baik bukan lam di sini contohnya, tapi nggak masalah. Karena lam bukan huruf isti'la. Tapi yang ingin disampaikan di sini adalah ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang tebal, maka pangkal lidah kita akan naik ke atas. Kemudian, pada saat kita mengucapkan huruf tipis, misalnya pangkal lidah kita itu tidak naik, dia rileks saja. Ya, sehingga suaranya jadi tipis. Ini harusnya huruf-huruf lain, tapi oke, nggak masalah ya. Huruf-huruf isti'la, ya, apa saja? Khussa, dhatin, qid, kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Ya, semuanya adalah huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tafkhim atau huruf tebal. Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Ya, itu semua huruf-huruf. Saat kita ucapkan, pangkal lidah kita naik. Kha, khi, khu, ya, so, dan seterusnya. Contoh. Khotama, kho, tebal. Sabaru, huruf dad. Dabha, huruf ghain. Al-ghabirin. Kalau orang Aceh ya sering ini sulit menebalkan huruf-huruf tertentu. Kha misalnya kha, khatama, sabaru misalnya. Ghabirin, al-ghabirin ya. Masih ada sebagian orang-orang ya, terutama orang-orang yang sudah tua itu sering membacanya seperti itu. Gha, ada gha tebal ya. Ta, lil mutaffifin, qaf, qataltum, dha, dhalila, ya, dan seterusnya. Kemudian istifal, lawan dari isti'la. Kata istifal secara bahasa artinya rendah. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid, sifat istifal adalah rendahnya pangkal lidah. Lawan dari isti'la tadi. Kalau isti'la naik pangkal lidah, kalau istifal rendahnya pangkal lidah dari langit-langit saat kita mengucapkan huruf. Jadi lidah kita dalam kondisi rileks, tidak naik pangkal lidahnya. Sehingga suara huruf menjadi tipis. Ya, mana contohnya? Mana huruf-huruf istifal selain huruf isti'la? Maka semuanya adalah huruf istifal, huruf ba, huruf ta, huruf sa, huruf jim, ha, dan seterusnya. Kategori keempat, ya, itbaq dan infitah. Ini itbaq berarti lawannya infitah. Itbaq secara bahasa artinya menempel. Sedangkan secara istilah artinya menempelnya sebagian besar lidah ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf, sehingga bunyi huruf terdengar lebih besar dan berat. Kalau tadi isti'la saja sudah besar, maka itbaq ini lebih besar lagi, lebih tebal lagi. Kenapa? Kalau pada isti'la tadi hanya pangkal lidah yang naik. Sedangkan kalau pada itbaq itu hampir seluruh permukaan lidah itu naik ke langit-langit sehingga apa? Suara kita itu terkepung antara lidah dan langit-langit sehingga menjadi lebih tebal dan lebih berat. Apa saja hurufnya? Ya, ini termasuk huruf-huruf isti'la tadi. 4 huruf isti'la masuk dalam huruf itbaq. So, dha, ta, dha. So, do, so, ya, hampir seluruh permukaan lidah kita itu naik ke langit-langit. Do, to, wo, ya. Jadi, ya, di antara huruf isti'la tadi, kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha, 4-nya adalah huruf itbaq. Jadi huruf itbaq ini sederhananya ya adalah huruf-huruf yang paling tebal di antara huruf-huruf yang tebal. Ya, jadi dia tebalnya itu ekstra.
Nah, lihat perbedaan mulut saat kita mengucapkan isti'la dan huruf itbaq. Contohnya, masalan, isti'la yang di sebelah kanan itu isti'la. Contoh kita ucapkan huruf qaf. Huruf qaf makhrajnya pangkal lidah dengan langit-langit atas bagian yang lunak ya. Qaf, qaf, qaf. Suara kita, pangkal lidah kita naik dan suara kita naik ke atas. Suara naik namun tidak terkepung di langit-langit mulut ya. Jadi dia hanya yasta'la atau naik saja. Sedangkan pada itbaq huruf Allah misalnya. Allah ya, Allah dari apa? Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Suara naik dan terkepung di langit-langit mulut sehingga apa? Terdengar lebih berat, lebih tebal dibandingkan huruf Allah. Jadi seperti itu. Contoh, sabaru, dhabha, sama tadi contohnya kayak di belakang ya. Lil mutaffifin, dhalilah. Lawannya apa? Lawan dari itbaq adalah infitah. Infitah secara bahasa artinya terbuka, secara istilah ya lawannya dari itbaq tadi. Kalau itbaq terkepung suara, kalau infitah berarti tidak terkepungnya atau tidak terhimpunnya suara ketika kita mengucapkan huruf. Mana huruf-huruf infitah yang tidak termasuk huruf itbaq? Shad, dad, dha. Maka selain itu semuanya adalah huruf-huruf infitah. Ya, seluruh huruf infitah adalah seluruh huruf hijaiyah selain shad, dad, dha. Ya. Oke, kita selesai dari sifat-sifat huruf yang mempunyai lawan. Sekarang kita masuk ke kategori kedua, adalah sifat yang tidak mempunyai lawan atau yang tidak berdiri sendiri. Kalau tadi lawannya jahar adalah hams, lawannya syiddah adalah rakhawa atau bainiyah, lawannya isti'la adalah istifal, lawannya itbaq adalah infitah. Kalau ini tidak ada lawannya. Ya, misalnya sofir, apa lawannya? Tidak ada. Kalau bukan huruf sofir, selain huruf sofir berarti ya udah tidak punya nama tertentu. Artinya dia cuma tidak punya sifat sofir. Qalqalah, apa nama huruf selain qalqalah? Tidak ada namanya ya. Layin, inhiraf, takrir, tafasyi, istiqalah, dan gunnah. Jadi di sini ada 8 sifat yang akan kita bahas ya. Yang pertama sofir. Menurut bahasa artinya hiddatus saut. Artinya suara yang tinggi dan nyaring. Sedangkan menurut istilah tajwid, sofir adalah suara desis yang muncul karena suara melewati jalur yang sempit saat kita mengucapkan huruf. Desis ya. Coba kita lihat huruf-huruf sofir mana? Zai, sin, sod. Zai, sin, sod. Contoh sofir pada sin dan zai, coba kita lihat di makhrajnya. Makhraj zai, sin, sod ini kan semuanya makhrajnya sama, yaitu pada ujung lidah dengan dinding gigi seri bawah kita ya. Coba lihat ini ya. Ujung lidah kita menempel pada dinding gigi seri bawah. Ini contoh sin dan zai. Nah, ketika suara mengalir ya, udara mengalir dan suara mengalir, dia harus melewati celah yang sempit antara gigi atas dan gigi bawah kita. As, 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 az, az, az. Ya. Jadi aliran suara itu harus melewati celah sempit antara gigi atas, gigi seri atas dan gigi seri bawah kita, sehingga apa? Sehingga menimbulkan bunyi desis atau bunyi yang sedikit mirip siulan, ya. Pada ketika huruf ini ada bunyi siulan atau bunyi desisan yang keluar dari rongga gigi kita ini. Nah, jadi itu proses atau penyebab terjadinya sifat sofir. Bacaan contohnya manas, annas, faz. Nah, apakah dia hanya ada pada saat
sukun saja atau saat berharokat saja, dua-duanya ada ya. Pada sukun lebih jelas, tapi pada yang berharokat juga ada. Sedikit. Biru. Sailun. Sailun. Ada sedikit desis. Zinah. Ya, jadi sifat shofir ini tetap ada, baik itu pada saat sukun atau saat berharokat. Nah, selesai sifat pertama. Sifat kedua adalah qalqalah. Menurut bahasa, qalqalah artinya adalah al-idtirab atau bergetar dan berguncangnya sesuatu. Sedangkan pada istilah ilmu tajwid, yaitu pengucapan huruf sukun atau huruf mati yang disertai dengan pantulan suara pada makhrajnya. Pantulan suara pada makhrajnya. Makanya sifatul huruf ini tidak bisa dilepaskan selamanya dari makharijul huruf. Karena apa? Semuanya bergantung ya satu sama lain. Makhraj itu bergantung pada sifat, sifat bergantung pada makhraj. Sama seperti qalqalah ini. Di mana pantulan suara? Pada makhrajnya. Kalau kita tidak ingat makhrajnya, seperti apa kita pantulkan, nanti tidak sempurna ya. Jadi dua-duanya harus diingat. Makhraj dan sifat dua-duanya sangat penting untuk dihafal dan diingat. Mana saja hurufnya? Qa, ta, ba, jim, dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau qutbu jad. Nah, kita familiar ya dengan huruf qa, ta, ba, jim, dal. Tadi ada kayaknya huruf sifat yang berkumpul kelima huruf ini. Sifat apa kira-kira? Sifat syiddah. Yang pertama ya, sifat jahar dan sifat syiddah. Jadi huruf-huruf qalqalah ini adalah perpaduan dari dua sifat kuat. Sifat jahar dan sifat syiddah. Ya. Jadi kalau kita lihat sifat syiddah ya, ajid, qatin, bakat, yaitu 5 dari 8 huruf ini adalah huruf-huruf qalqalah. Jadi qalqalah ini perpaduan antara sifat jahar dengan sifat syiddah. Nah, selain tadi kita lihat huruf syiddah, hamzah, jim, dal, jim masuk qalqalah ya. Karena apa? Karena jim selain syiddah dia juga jahar. Qaf masuk syiddah dan jahar. Ta syiddah dan jahar. Ba syiddah dan jahar. Jim syiddah dan jahar. Dal syiddah dan jahar. Kaf. Nah, kaf dia syiddah tapi dia hams. Makanya tadi saya peringatkan di awal ketika kita mengucapkan huruf kaf dengan huruf ta, itu angin tidak boleh berlebihan walaupun dia huruf hams. Karena apa? Dia adalah huruf hams yang syadid atau yang syiddah. Makhrajnya tertutup. Ya, kaf, ak tertutup. Beda dengan huruf-huruf yang lain. Ta, makhrajnya tertutup. Syiddah dia. Sehingga apa? Walaupun keluar angin, anginnya itu tidak akan sama keluarnya seperti huruf fa, af, atau huruf sin, as. Tidak akan sama keluarnya. Nah, kesalahan kita, kadang-kadang kita terlalu banyak mengeluarkan hams, mengeluarkan udara saat kita ucapkan huruf kaf. Akbar, misalnya. Atau kita ucapkan huruf ta sampai keluar huruf sin. Atqa, keluar sifat sofir. Ya, padahal sofir cuma zai, sin, sod. Nah, atqa, terlalu banyak kita keluarkan anginnya. Jadi pada huruf ta dan huruf kaf berhati-hati, udara yang keluar itu ke ta, tidak sebanyak udara yang keluar pada fa atau af atau sin atau ha atau huruf-huruf hamas lain yang tidak memiliki sifat syiddah. Nah, kemudian sisa satu lagi hamzah. Hamzah kan sifatnya syiddah dan juga jahar. Lalu kenapa dia tidak punya sifat qalqalah? Kenapa dia tidak menjadi huruf qalqalah? Nah, alasannya karena hamzah itu langsung keluar dari pita suara. Kita bilang tadi, ya, qalqalah itu definisinya apa? Pantulan suara pada makhraj. Pita suara itu tidak bisa memantul. Oleh sebab itu, tidak ada pantulan pada
hamzah meskipun dia punya sifat syiddah dan juga sifat jahar. Sedangkan qaf, alqa memantul pada pangkal lidah. Qa, alqa memantul pada ujung ujung lidah dan pangkal gigi seri atas. Ba, ab memantul pada dua bibir kita. Jim, aj memantul suara pada tengah lidah kita. Dal, ad memantul suara pada ujung lidah dan pangkal gigi seri atas ya. Jadi itu bagaimana proses terjadinya qalqalah. Ya, perbandingan misalnya huruf ba berharokat qalqalah dan sukun. Pada ba berharokat kedua bibir dan juga rahang. Kita lihat ya, kita bilang ya kemarin ketika kita ucapkan huruf yang fathah, rahang kita akan saling menjauh terbuka ya. Ba, kedua bibir dan rahang bergerak menjauh atau berpisah. Ba, ba, bi, bu. Ya, bibir kita akan menjauh. Pada ba qalqalah, ab, yang bergerak hanya bibir kita saja, sedangkan rahang kita dalam kondisi yang tetap. Kemudian pada ba sukun tanpa qalqalah, ab, makhraj dan rahangnya juga dua-duanya tertutup ya, tetap rapat. Nah, jadi ini sedikit perbedaan bagaimana sih ketika kita ucapkan qalqalah pantulannya ya. Jadi seperti ini contohnya. Qalqalah ya, ini ma'ruf ya, qalqalah terbagi dua tingkatan, ada sughra dan ada yang kubra. Kalau sughra, huruf qalqalah yang mendapatkan sukun di tengah kata atau kalimat, sedangkan kubra kalau itu terjadinya di akhir kalimat atau saat waqaf. Ya, ini kita skip aja karena qalqalah ini insyaallah sering dibahas ya, karena waktu kita terbatas, pembahasannya panjang. Kemudian layin, sifat ketiga dari sifat yang tidak mempunyai lawan. Layin menurut bahasa adalah as-suhulah atau mudah. Sedangkan menurut istilah, ya, sifat yang diucapkan terhadap waw dan ya bersukun yang sebelumnya berharokat fathah. Dikarenakan apa? Makhrajnya mengalir dengan mudah tanpa membebani lidah. Khaufun, yaumun, ya, waw sukun di belakangnya berharokat fathah. Ya sukun, Quraisy di belakangnya berharokat fathah. As-sayfi, ya. Jadi ini contoh bacaan lin. Yang keempat, inhiraf. Inhiraf ini menyimpangnya suara huruf karena mengalirnya tidak sempurna sebab jalannya terhalangi oleh lidah. Tadi kita sudah bahas sedikit di sifat bainiyah ya. Hurufnya ada dua, lam dan ro. Aliran suara inhiraf pada huruf lam, ujung lidah kita dan hafatul lisan kita itu naik ke mana? Ke gusi atas, tapi suara kita mengalir dari samping lidah. Nih, lihat aliran suara kita, mengalir dari samping lidah. Suara mengalir ke samping lidah saat mengucapkan huruf lam. Itulah inhiraf atau tidak mulusnya, tidak lurusnya aliran suara saat kita ucapkan huruf. Jadi suaranya mengalir ke samping karena makhrajnya tertutup di depan ya. Nah, pada huruf ra ya, pada huruf ra suara mengalir menuju celah di ujung lidah. Ya, huruf ra makhrajnya apa? Ujung lidah ma'a dhahril lisan ya, sebagian besar dari punggung lidah kita. Nah, bukan sebagian besar, sebagian kecil dari punggung lidah kita. Nah, suaranya ya, lidah kita menutup ke atas tapi suaranya mengalir melalui celah di ujung lidah. Suara mengalir menuju celah di ujung lidah ar-Rahman saat kita mengucapkan huruf ra. Jadi inhirafnya tidak ngalir lurus ke depan, tapi dia berbelok ke apa? Ke ujung ya, ke celah sempit di lidah kita. Nah, ini perbandingannya ya. Kalau huruf ra mengalirnya apa? Ke sini ya, ke celah sempit ini, sedangkan huruf lam
suaranya mengalir ke samping lidah. Makanya dia bisa punya sifat bainiyah. Walaupun makhrajnya tertutup, tapi ada celahnya sehingga suara tetap bisa mengalir. Kemudian takrir. Takrir menurut bahasa adalah i'adatus syai'i aktsaru min marrah. Jadi sifat kelima dari sifat yang tidak mempunyai lawan adalah takrir. Takrir itu secara bahasa artinya pengulangan sesuatu lebih dari satu kali. Sedangkan dalam istilah ilmu tajwid adalah bergetarnya ujung lidah saat mengucapkan huruf dengan getaran yang halus dan ringan. Ya, ingat dengan getaran yang halus dan ringan. Ya, ini makhraj huruf ra dari samping seperti itu. Nah, jadi ya penyebabnya apa? Kita balik ke inhiraf sedikit. Penyebabnya karena apa? Suaranya mengalir dari celah yang sangat sempit sehingga apa? Menimbulkan getaran pada ujung lidah kita. Nah, di pertemuan yang lalu ada yang menanyakan seberapa kadar takrir itu, apakah ada hitungannya? Ya, sebagian orang besar bilang, oh takrir itu kita getarnya sekian kali, getarnya 2 kali, getarnya 3 kali. Nah, jawaban yang benar atas pertanyaan tersebut adalah takrir ini tidak bisa kita hitung getarannya. Bagaimana coba kita hitung ro? Berapa kali memang sudah getarnya? Nggak bisa, karena pergetaran itu terjadi dengan sangat cepat. Ya. Kemudian juga catatan pada takrir ini tidak boleh berlebihan juga kita menggetarkan. Ingat dari segi dari definisinya dengan getaran yang halus, getaran yang ringan. Tidak boleh berlebihan ar-Rahman, ar. Tidak boleh seperti itu walaupun pada huruf yang bertasydid. Tetap getarannya getaran yang ringan. Lalu bagaimana kita tahu ringan atau kuat? Nah, makanya sekali lagi tajwid ini tidak cukup kita belajar teori tanpa talaqi. Tidak cukup kita belajar teori, kita nonton ratusan video YouTube, kita baca puluhan buku, ya kita ulang-ulang terus belajarnya, tapi kita tidak talaqi, tidak musyafahah, tidak membaca di depan guru, tidak dibenarkan bacaan kita secara langsung, ya itu tidak cukup. Karena apa? Ada hal-hal yang tidak bisa dijabarkan oleh teori, tapi ada standar tertentu yang diketahui oleh para qari yang mungkin. Seperti takrir ini. Ketika kita bacakan, oh sudah cukup belum seperti ini takrirnya, itu diketahui melalui talaqi wal musyafahah. Ya, karena ada hal-hal yang tidak selamanya bisa diketahui kadarnya dengan hitungan-hitungan tertentu ya, tapi bisa diketahui melalui riwayah atau melalui talaqi wal musyafahah. Ya, jadi itu ya jawaban jika ada yang menanyakan berapa kali getarannya, itu tidak bisa dikasih tahu oh getarannya 2 kali atau 3 kali, pada tasydid seberapa kali getarannya, coba dirasa aja, bisa nggak kita hitung getarannya? Nggak bisa, karena apa? Pergetaran dari ujung lidah itu terjadi dengan sangat cepat sekali. Ya, wallahu alam. Ini yang jawaban yang saya ketahui tentang pertanyaan di minggu lalu ya, takrir itu. Kemudian sifat keenam adalah tafasyi. Tafasyi menurut bahasa takrir ini hurufnya cuma satu ya, hanya ada pada ra. Huruf lain tidak ada sifat takrir. Kemudian tafasyi. Tafasyi menurut bahasa adalah al-intishar wal ittisa' yang artinya menyebar atau meluas. Dalam istilah ilmu tajwid, tafasyi adalah pengucapan huruf shin disertai menyebarnya angin di dalam mulut. Ya, cuma satu huruf shin aja. Coba lihat ini gambarnya. Ash, ash. Ketika kita ucapkan huruf shin, maka angin menyebar di dalam mulut kita. Dan ini hanya satu huruf saja. Tafasyi ini hanya huruf shin saja. Jadi mudah mengingatnya ya. Huruf lain ada sifat hams tapi tidak menyebar angin di dalam mulut. Sin ada sifat hamsnya tapi tidak menyebar anginnya di dalam mulut, hanya keluar di ujung makhrajnya. Huruf ha juga seperti itu. Tapi pada huruf shin anginnya itu intishar, menyebar ya. Jadi inilah yang disebut dengan
tafashi. Kemudian, sifat ketujuh adalah istitalah. Istitalah ini hanya ada satu pada huruf dad ya. Apa itu istitalah? Terdorongnya lidah ketika kita mengucapkan huruf dad dari belakang mulut sampai ke depan. Ya, dari belakang sampai ke depan. Lihat ini aliran suara ketika kita mengucapkan huruf dad sehingga ujung lidah menyentuh pangkal dua gigi di atas. Yang mana pangkal dua gigi di atasnya ini? Ya, yang ini. Jadi lidah kita terdorong dari belakang ke depan. Hal itu terjadi karena tekanan udara dari belakang lidah. Jadi tekanan udara yang kuat dari belakang lidah menyebabkan lidah kita terdorong. Ada dorongan di lidah dari langit-langit atas ke bagian ini, bagian pangkal gigi seri atas kita, ya, atau gusi dari gigi seri atas kita. Ya, jadi itu istitalah hanya ada pada huruf dad. Sifat yang terakhir adalah gunnah. Ma makna gunnah? Ya, kita sudah singgung ya di pertemuan sebelumnya. Gunnah itu ada pada huruf mim dan pada nun. Gunnah adalah suara yang keluar dari rongga hidung yang menyertai huruf mim dan nun. Coba lihat nih pada makhraj nun, ya, ada bantuan dari gunnah, begitu juga pada huruf mim. Maratibul gunnah, ya, ini tingkatan gunnah. Ada 4 tingkatan gunnah ya. Jadi gunnah ini ada berbeda-beda levelnya. Yang pertama paling sempurna atau akmal ma takun. Kapan gunnah itu paling sempurna? Itu terjadi saat nun dan mim dalam kondisi idgham dan tasydid. Contohnya, may ya'mal tsummal yam, ya, tsummal yam, dia gunnahnya paling sempurna. Kemudian kamilah, tingkatan kedua adalah sempurna, itu terjadi pada ikhfa. Tarmihim bihijarah, mim sukun berjumpa dengan ba. Ka'san dihaqa, tanwin berjumpa dengan dal. Tanwin, ya, tanwin definisinya apa? Nun sukun yang terdengar secara lafaz tapi tidak tertulis secara khat, ya. Jadi ka'san ketika kita bunyikan, ketika kita lafazkan bunyi nun sukunnya ada, tapi tulisannya di mushaf tidak ada. Itu definisi dari tanwin. Jadi hukumnya sama seperti hukum nun sukun, ya. Nun sukun berjumpa dengan dal itu ikhfa hukumnya. Itu termasuk tingkatan gunnah yang sempurna, kamilah. Kemudian ada naqisah. Itu terjadi gunnah pada izhar. Jadi pada izhar ada gunnah, ada. Tapi gunnahnya naqisah, kurang, atau gunnahnya ghairu mutawwalah, tidak dipanjangkan. Hum fiha, mim sukun jumpa dengan fa itu izhar syafawi. Sami'un alim, tanwin berjumpa dengan ain, izhar tetap ada. Sami'un, tetap ada gunnahnya, hanya saja naqisah, tidak dipanjangkan. Kemudian maratib terakhir dari gunnah atau tingkatan yang paling rendah dari gunnah adalah angqas matakun, atau yang paling kurang itu terjadi saat nun dan mim berharokat. Ma, ni, mu, na, ni, nu, tetap ada gunnahnya, ya, tetap ada gunnahnya walaupun kondisinya itu sangat kurang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan materi dari sifatul huruf malam ini. Selanjutnya kita buka sesi diskusi, dan mohon maaf ya malam ini mungkin sinyalnya agak kurang lancar dan juga tadi hujan sehingga tidak tadi ada beberapa kendala, tapi alhamdulillah ala kulli hal kita sudah selesai dari sesi materi kita. Silakan jika ada yang mau ditanyakan ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ana Naura Ustazah. Tafadhali Ustazah Naura. Ustazah, ini mohon dicontohkan Ustazah
cara pelafalan lah yang di akhir dan disertai dengan tasydid Ustazah. Qalqalah yang terakhir dan disertai dengan tasydid. Iya Ustazah, kata-kata al-haq biasanya kemudian yang Ya. tabat abil habi wa tab yang seperti itu. Ya. Yang pertama di situ kan ujung tasydid. Tasydid itu berarti ada 2 huruf, ya kan? 2 huruf, ya. Watab, ada 2 ba di situ. Nah, yang perlu kita tekankan bahwa ketika ada 2 huruf yang sama-sama sukun kemudian wakaf, ya, dua hak huruf itu harus kita penuhi. Ya, jadi watab kita penuhi hak huruf ba yang pertama, ya. Kemudian kita kasih hak huruf yang kedua. Nah, catatannya pada huruf qalqalah, ya, qalqalah pada kondisi dia wakaf dan kondisinya bertasydid, itu yang kita pantulkan hanya huruf yang terakhir saja. Jadi kita tidak boleh baca watab. Itu kita pantulannya hanya 1 huruf, sedangkan 1 hurufnya lagi hilang, ba-nya cuma 1. Tidak boleh juga watab misalnya. Misalnya ya, mubalaghah, dua-duanya kita pantulkan. Nah, itu juga salah. Jadi yang benar adalah ba pertama kita baca sebagai sukun biasa dan tidak kita pantulkan, sedangkan ba yang kedua itu kita pantulkan. Watab, al-haqq, al-haqq. Jadi tidak boleh kita baca al-haqq. Itu qafnya hanya 1. Atau kita pantulkan dua-dua. Al-haqq. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi al-haqq, qaf pertama sukun, qaf kedua baru kita pantulkan. Al-haqq. Wallahu a'lam. Seperti itu kira-kira Ustazah Nora. Baik, syukran Ustazah. Afwan. Ada lagi yang mau dibahas? Ada Ustazah. Ya. Dengan siapa suaranya putus-putus? Ustazah, tentang surah Alfiyah Ustazah. Ya, fadhali Ustazah. Izin bertanya Ustazah, itu pada surah wal asri itu pada huruf ro yang terakhir itu sudah berapa takrir yang harus kita keluarkan Ustazah? Mohon penjelasan. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Nah, jadi takrir ini tidak bisa dihitung dengan hitungan. Tidak bisa kita hitung 2 getaran, 3 getaran ya. Pendapat yang mu'tabar, walaupun saya tahu ya di luar sana ada yang misalnya berpendapat, oh kita getarkannya kalau berharakat segini jumlah getarannya, kalau misalnya tasydid segini getarannya. Tapi pendapat yang dipegang atau pendapat yang kuat, yang mu'tabar bahwa tidak ada hitungan pada takrir, ya. Nah, jadi kita tahunya seperti apa? Kita tahunya melalui talaqi dan musyafahah dan mendengarkan dari bacaan orang-orang yang mu'tabar. Wal 'ashr. Nah, ada getarannya, wal 'ashr. Tapi tidak mubalaghah, tidak berlebihan dan juga kita kurangi wal 'ashr. Tidak ada getaran, salah juga. Terlalu berlebihan, wal asr. Itu juga salah. Jadi getarannya, ingat tadi definisinya pada takrir, getaran adalah irti'ad khafifah. Ya, irti'adun khafifun. Ya, dari segi definisinya, dia hanya getaran yang ringan. Wal asr. Sedikit saja. Ya. Jadi seperti itu ya jawaban yang bisa saya berikan. Jawaban yang saya pegang ya, tidak ada hitungan pada takrir. Ya, tapi tentu saja berbeda pada ro yang sukun dan pada ro yang bertasydid. Yang bertasydid tentu getarannya sedikit lebih banyak tapi tetap dianggap khafiyan ya. Dia hanya getaran yang ringan, tidak perlu berlebihan. Misalnya tidak perlu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, itu salah karena mubalaghah fit takrir, terlalu banyak menggetarkan, atau tidak boleh juga kita hilangkan sama sekali karena ada juga yang membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ditekankan, disyiddahkan di situ. Nah, itu juga tidak boleh ya. Jadi dia
tadi sifatnya bainiyah, ya, takrirnya juga bainiyah, ya, sedang-sedang saja. Wallahu a'lam Ustazah. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Ustazah. Ya, tafadhali. Ya, mohon maaf. Ya. Ini tentang huruf dot ya. Ya. Huruf dot itu kan huruf tepi lidah. Iya. Jadi kadang-kadang masih sulit mengucapkan huruf dot. Jadi mohon caranya gimana, tips dan cara mengucapkan huruf dot itu dengan makhraj dan sifatnya. Oke. Dari segi makhraj, ya memang huruf dhad ini sulit karena apa? Tidak ada padanannya dalam bahasa kita, tidak ada huruf yang mirip ya, tidak ada yang mirip. Berbeda dengan ya, dengan ba, dengan mim, dan nun, dal, itu ada padanannya dalam bahasa kita. Tapi huruf dhad ini adalah huruf yang sulit. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang paling fasih menyebutkan huruf dhad itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sangat wajar kalau memang kita kesulitan ya, tidak terlalu fasih ya, apalagi kita bukan orang Arab ya. Bahkan orang Arab pun ya yang paling fasih huruf dhatnya itu adalah hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sempurna hanya Rasulullah. Tapi kita bisa belajar ya bagaimana cara-cara pengucapan huruf dhat itu tadi melalui mengetahui makhraj dan sifatnya. Dari segi makhraj ya, huruf dhad itu ada dari hafatul lisan ya, tepi lidah kita. Bayangkan ini lidah ya, jadi tepi lidah kita semuanya ya dari hafatul lisan dengan langit-langit atas. Hanya saja bagian yang ujung ini hanya bersentuhan. Bagian yang samping itu menekan pada apa? Pada langit-langit atas di samping gigi geraham. Jadi kita naikkan seluruh lidah kita ke atas, pinggiran lidah kita naikkan ke atas, dan kita berikan tekanan di salah satu sisi dari lidah kita. Bo, bo, bo. Dari segi sifat tadi kita sebutkan bahwa dia termasuk sifat yang paling dominan pada huruf dhad ini ya, dia huruf isti'la. Ketika isti'la, pangkal lidah kita naik. Bo, ya. Dan tekanannya ada di samping bukan di depan. Sebagian ada yang menekan di depan lidah. Do, sehingga terdengar seperti huruf dal yang tebal. Jadi tekanannya dirasa di samping. Nah, ini butuh apa ya? Butuh latihan ya, butuh latihan. Coba kita sendiri juga harus peka, harus mindful dengan mulut kita, dengan lidah kita. Bagian mana sih ini yang kena ketika saya ucapkan seperti ini? Bagian mana yang naik ke atas do? Nah, itu kita harus kita rasa-rasa, dan juga tidak cukup dengan itu, harus talaqi wal musyafahah, harus membaca di depan guru dan dibenarkan bacaannya ya. Jadi tidak cukup hanya kita mendengar, tapi harus kita praktekkan, kita bacakan di depan guru, sudah benar belum seperti ini bacaan saya ya. Jadi wallahu alam, saya rasa jawaban saya tidak cukup karena memang harus dipraktekkan langsung di hadapan guru dan dibenarkan sampai memang lulus seperti huruf dhad-nya. Wallahu alam ya. Maaf jika jawabannya tidak memuaskan. Ya, syukran. Satu lagi Ustazah. Baik. Ini saya punya teman ya. Jadi beliau bisa mengucapkan huruf ra. Ya. Bahkan nama beliau sendiri juga ada huruf ra-nya. Ya. Tapi dan ketika beliau mengucapkan huruf ra secara satu huruf saja itu ada takrirnya, tapi ketika di dalam kalimat itu, di dalam ayat itu, ketika beliau mengucapkan huruf ra itu sudah hilang takrirnya. Yeah. Seperti bacaan Ar-Rahman jadinya Ar-Rahman, jadi udah hilang takrirnya. Mungkin ada tips lain bagaimana supaya tetap ketika satu huruf dan ketika dalam kalimat. Oke, sering ya terjadi seperti itu karena apa? Ketika dia ucapkan secara terpisah, takrirnya ada karena apa? Makhrajnya benar. Tapi ketika dia baca dalam kalimat, makhrajnya jadi
bergeser. Contoh tadi dia baca Ar-Rahman misalnya. Itu makhrajnya sudah bergeser, tidak lagi di gusi, tapi lidahnya sudah bergulung. Ar. Nah, ini R-nya orang Inggris biasa atau orang Melayu ya, ra ya, itu seperti itu. Lidahnya itu lebih bergulung ke wasatun ini, tengah-tengah hanakul a'la, tengah-tengah langit-langit atas ya. Jadi caranya apa? Harus tetapkan makhrajnya dengan tepat. Karena kalau makhrajnya bergeser, maka bunyinya itu tadi seperti rolled ya, lidahnya itu bergulung. Ar-Rahman itu lidahnya sudah tidak lagi tepat pada makhrajnya. Jadi yang harus dilatih adalah supaya lidahnya itu tetap pada makhrajnya, yaitu di belakang sini, di gusi gigi seri atas kita. Ya, jangan sampai bergulung ke belakang karena akan jadinya seperti bunyi tadi, nggak ada lagi takrirnya. Ya, karena apa? Inhirafnya juga nggak ada, lidahnya udah bergulung ke belakang, tidak bisa mendapatkan sifat yang seharusnya dimiliki oleh huruf ra. Ya, jadi perhatikan makhrajnya. Seperti itu. Jadi hilang takrir itu karena bergulung lidah ya, jadi ya? Iya. Karena kan tadi kita bilang penyebab takrir itu salah satunya apa? Karena inhiraf ya, karena inhiraf ra itu suaranya melewati celah yang sempit di sini, di ujung lidah kita dengan gusi atas. Ya, tadi ada sifat inhiraf, coba dilihat gambarnya ya. Jadi suara kita menyempit melalui ujung lidah dan gusi atas. Ketika lidah kita gulung, tidak ada lagi takrir itu. Karena apa? Karena suaranya sudah nggak menyempit lagi, ya, nggak tergetar lagi lidahnya. Nah, jadi begitu ya penyebabnya. Bergeser makhraj, maka bunyinya akan bergeser. Bergeser sifat, maka bunyinya akan bergeser. Ya, jadi diperhatikan huruf itu harus tepat di makhrajnya. Jadi sifatnya juga tidak hilang karena itu saling berkaitan. Ya, kita bilang tadi, ketika makhrajnya tertutup jadinya sifatnya seperti ini, ketika makhrajnya tertutup jadinya memantul seperti ini. Ya, jadi makhraj dan sifat itu harus saling bergandengan, tidak bisa berpisah karena akan error nanti jadinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustazah, sangat mencerahkan. Allah barik fiik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Oke, sebenarnya udah siap ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan belakangan, bisa ditanyakan Japri atau via telepon atau apa saja ya, atau di pertemuan berikutnya, karena ini pun sudah hampir jam 10 malam, pembahasan kita panjang kali ini. Tapi semoga bisa dipahami, dan yang terpenting adalah diulang-ulang lagi, karena belajar itu tidak cukup hanya sekali, ya. Belajar itu perlu berkali-kali. Belajar itu harus ada tikrar, harus ada murajaah ya. Tidak boleh kita belajar satu kali dari satu guru kemudian merasa cukup, tidak mengulang lagi, itu insya Allah nggak akan lengket. Ya, yang membuat kita itu bisa lengket adalah kita belajar berulang-ulang kali, karena biasanya ya ketika kita mengulang lagi pelajaran kita akan ada pemahaman-pemahaman baru yang tidak kita dapatkan berikutnya ya. Jadi tetap dipelajari lagi, dicari lagi meraji yang lain, dicari lagi guru yang lain dan referensi yang lain ya. Jangan berhenti sampai di sini. Apalagi ini materi yang sulit ya, tidak cukup dipelajari sekali, harus berkali-kali sampai benar-benar kita mutqin pemahamannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidakjelasan, apapun ya kekurangannya. Saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Afwan.